Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artama Puspita, NPM 19430072. Saya dari kelas C, materi interpolasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan materi interpolasi. Nah, jadi yang pertama itu selisih atau diferense. Selisih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu selisih maju, selisih mundur, selisih tengah, dan selisih polinom. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan selisih maju atau forward difference. Bila Y0, Y1, Y2 sampai seterusnya adalah nilai-nilai dari Y, maka Y1 dikurang Y0, Y2 dikurang Y1, Y3 dikurang Y2 dan sampai seterusnya. Disebut selisih-selisih dari Y bila selisih Y tersebut berturut-turut ditulis sebagai delta Y0, delta Y1, delta yn-1 dan sampai seterusnya. Dengan kata lain, delta Y0 sama dengan Y1 dikurang Y0, delta Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dan sampai seterusnya sampai Yn min Yn1. Simbol delta disebut operator selisih maju, sedangkan delta Y0, delta Y1 disebut selisih maju pertama. Jadi, selanjutnya selisih mundur atau backward difference. Selisih-selisih Y1 dikurang Y0, Y2 dikurang Y1, dan sampai seterusnya Yn dikurang Yn-1 disebut selisih mundur pertama. Bila selisih-selisih tersebut berturut-turut ditulis delta Y1, delta Y2, delta Y3 sampai sedemikian hingga. Jadi delta Y1 sama dengan Y1 dikurang Y0, delta Y2 sama dengan Y2 dikurang Y1 sampai seterusnya sama dengan Yn dikurang Yn-1 dan delta disebut operator selisih mundur. Dengan cara yang sama dapat didefinisikan selisih mundur berderajat tinggi. Jadi diperoleh kuadrat delta Y2 sama dengan delta Y2 dikurang delta Y2 sama dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y1 dikurang Y0 sama dengan Y2 dikurang 2Y1 plus Y0. Jadi delta pangkat 3 Y2 sama dengan delta pangkat 2 Y3 sama dengan delta pangkat 2 Y2 sama dengan Y3 dikurang 3 Y2 ditambah 3 Y1 dikurang Y0 dan seterusnya. Jadi yang ini selanjutnya selisih tengah atau central difference. Operator selisih tengah delta didefinisikan oleh relasi Y1 dikurang Y0 sama dengan delta Y1 per 2 Y2 min Y1 sama dengan delta Y3 per 2 sampai seterusnya menjadi delta Y2n min 1. Dengan cara yang sama, selisih tengah berderajat tinggi dapat didefinisikan. Nah, jadi yang terakhir itu selisih polinom. Misalkan Yx adalah polinom berderajat n, yaitu Yx sama dengan A0 X pangkat n ditambah X plus X pangkat n min 1 ditambah A2 X pangkat n min 2 dan sampai seterusnya, maka kita peroleh Y X plus H dikurang Yx sama dengan A0 X plus H pangkat n dikurang Xn ditambah A1 X plus H pangkat n min 1 dikurang Xn min 1 delta Y X sama dengan A0 NH X n pangkat 1 ditambah A1 pangkat 1 X n min 2 dan sampai seterusnya, yang menunjukkan bahwa selisih pertama dari polinom berderajat n adalah polinom berderajat n min 1. Demikian pula, selisih kedua adalah polinom berderajat x min 2 dan koefisien dari X pangkat n min 2 adalah A0 NHN yang merupakan konstanta. Atas dasar hal tersebut, selisih ke n plus 1 dari polinom berderajat n adalah 0. Jadi yang kedua itu formula Newton untuk interpolasi dan
solusi simbolik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama formula Newton untuk interpolasi dan yang kedua relasi simbolik. Jadi yang pertama itu formula Newton untuk interpolasi. Diberikan set yang terdiri dari X plus 1, buah nilai-nilai dari X dan Y, yaitu X0, Y0, X1, Y2, Y1, X2, Y2, dan sampai seterusnya. Dari nilai-nilai tersebut akan dicari YNX, yaitu suatu polinom berderajat N, sedemikian hingga Y dan YNX memenuhi daftar titik tersebut. Misalkan nilai-nilai tersebut berjarak sama dari X, yaitu X1 sama dengan X0 plus IH, dengan I sama dengan 0, 1, 2, dan sampai seterusnya. Karena YNX suatu polinom berderajat N, maka YNX dapat ditulis sehingga YNX sama dengan A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1 plus A2 X min X0 X min X1 X min X2 dan sampai seterusnya. Jadi yang kedua ini relasi simbolik. Formula selisih dapat dinyatakan oleh metode simbolik menggunakan operator perubahan E dan operator rata-rata delta dalam penjumlahan operator-operator dan delta yang sudah didefinisikan di atas. Operator-operator rata-rata delta didefinisikan oleh persamaan X YR sama dengan 1/2 YR plus 1/2 plus YR min 1/2. Nah, operator perubahan E didefinisikan oleh persamaan E YR sama dengan YR plus 1, yang menunjukkan pengaruh dari E pada nilai fungsi YR ke nilai berikutnya YR plus 1. Operasi kedua dengan E diberikan oleh E2, E pangkat 2 YR sama dengan YR min sama dengan YR plus 1 sama dengan YR plus 2. Dan umumnya E pangkat N YR sama dengan YR plus 1 dengan mudah. Delta dan E dan diperoleh hubungan antar kita diperoleh delta Y0 sama dengan Y1 dikurang Y0 adalah Y0 dikurang Y0 sama dengan E-1 Y0. Dan delta sama dengan E-1 dan E sama dengan 1 plus delta. Nah, jadi yang ketiga formula interpolasi selisih tengah. Pada bagian terdahulu telah dibicarakan formula interpolasi maju dan mundur dari Newton yang berturut-turut digunakan untuk interpolasi dekat ke awal dan interpolasi dekat ke akhir. Dari daftar nilai-nilai suatu fungsi, sekarang akan dibicarakan formula interpolasi tengah yang lebih sesuai dengan menginterpolasi data atau nilai fungsi yang ada di sekitar pertengahan dari daftar data tersebut. Nah, operasi selisih tengah yang telah dibicarakan pada bagian terdahulu yang tadi ya. Dan jadi yang keempat, interpolasi dengan titik-titik yang berjarak tidak sama. Nah, pada pasal terdahulu telah dibicarakan sebagai macam formula interpolasi, tetapi daftar nilai yang interpolasi variabel bebasnya X berada pada jarak yang sama. Pada bagian ini akan dibicarakan beberapa formula interpolasi dengan jarak antara lain nilai-nilai variabel bebasnya yang tidak sama. Dan pembicaraan kita di sini akan dibahas formula untuk hal tersebut, yaitu formula interpolasi Lagrange dan formula interpolasi Newton umum. Nah, jadi formula interpolasi Lagrange. Formula interpolasi Lagrange misalnya YX kontinu diferensiabel sampai keturunan X plus 1 dalam interval buka A, B diberikan N plus 1 buang titik-titik X0, Y0, dan X1, Y1, dan X2, Y2, dan sampai seterusnya dengan nilai-nilai X tak perlu berjarak sama dengan yang lainnya. Dan akan kita cari suatu polinom berjarak N, sebutlah delta X, delta N, X
sedemikian hingga. Nah, jadi delta N XI sama dengan Y, XI sama dengan YI, I sama dengan 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Misalkan delta NX sama dengan A0 plus A1X ditambah A2, X pangkat 2 ditambah AN sepangkat XN. Dan polinomnya akan dicari. Nah, jadi ini selanjutnya contoh soal dan jawaban. Jadi yang pertama, polinom Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 4X plus 1 untuk X sama dengan 0,1, 0,5, dan buatlah tabel selisihnya. Carilah delta Y, delta Y, delta Y, dan delta kuadrat Y, dan delta Y, dan delta kuadrat Y. Penyelesaiannya, jadi di sini lihat tabel selisih maju untuk ini. Jadi X-nya itu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan Y-nya ini 1, 0,525. Jadi bisa lihat di sini tabelnya. Dan dari tabel tersebut, dari tabel di atas diperoleh delta Y0 sama dengan min 0,479, delta kuadrat Y0 sama dengan min 0,154. Nah, delta Y1 sama dengan min 0,633, dan delta Y3 per 1 sama dengan min 0,633. Nah, jadi delta Y1 min 0,479, delta Y2Y sama dengan min 0,148. Nah, jadi soal yang kedua, tabel berikut menunjukkan selisih nilai polinom Y X sama dengan X2 plus 2X min 1 untuk nilai-nilai X sama dengan 1,00, 0,02, 1,10. Nah, jadi ini tabel selisih maju untuk sejumlah nilai fungsi YX. X sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 1. Nah, jadi bisa dilihat tabelnya seperti ini. X-nya ini nilainya, YX ini nilainya, A ini nilainya, delta ini nilainya, delta pangkat 2 ini nilainya, delta 3 ini nilainya, dan delta 4 ini nilainya. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk polinom berderajat 2, selisih kedua konstanta yaitu 1,2, 0,02, pangkat 2 adalah 0,008. Nah, jadi di sini. Demikian pula bila dilihat pada contoh 3.1, selisih ketiga dari polinom tersebut adalah konstanta yaitu 1.3, 0,1 pangkat 3 adalah 0,006. Seperti itu. Nah, jadi soal yang ketiga, carilah polinom berderajat 3 bila diketahui Y0 sama dengan 1, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan Y3 sama dengan 10. Kemudian carilah Y4. Nah, jadi kita suruh mencari Y4-nya. Jadi penyelesaiannya kita buat tabelnya dulu, tabel selisih untuk dapat contohkan pada sebagai berikut. Nah, jadi di sini ini tabelnya. Nah, dalam soal ini H sama dengan 1, jadi dengan formula X sama dengan X0 plus PH dipilih X0 sama dengan 0, kita peroleh P sama dengan X. Substitusikan nilai P ke dalam 3,9 diperoleh YX sama dengan 1 plus X min 1 plus X min 1, 2 plus X min 1. Jadi di sini maaf. Jadi substitusikan nilai P ke dalam 3,9 diperoleh YX sama dengan X1 plus X min 1 ditambah X dalam kurung X min 1 per 2. Nah, 2 ditambah X dalam kurung X plus 1 per 6. Jadi sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 plus 1.
Untuk menghitung Y4, kita perhatikan bahwa P sama dengan 4. Nah, jadi formula 3.9 kita peroleh Y4, X-nya kan udah 4 ya di sini. Jadi Y4 sama dengan 1 plus 4 dikurang 1 ditambah 12 ditambah 24 jadi sama dengan 33. Nah, yang mana nilai tersebut sama dengan suatu nilai untuk X sama dengan 4 yang disubstitusikan ke polinom Y X sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 plus 1. Nah, jadi catatannya, proses pencarian nilai Y untuk sembarang X di luar daerah yang diketahui disebut ekstrapolasi. Dan contoh tadi menunjukkan bahwa bila suatu daftar fungsi adalah suatu polinom, maka interpolasi dan ekstrapolasi memberikan nilai yang eksak. Nah, jadi soal yang keempat berikut ini adalah tabel dari data nilai X yang berkorespondensi dengan Y sama dengan 10 log X. Jadi, tabelnya ini sejumlah nilai fungsi Y 10 log X. Jadi ini tabelnya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya carilah, tadi kan soalnya carilah Y sama dengan 10 log tadi kan, ini soalnya X. Ya, jadi kan X-nya sudah diketahui dengan 1. Penyelesaian, ubah bentuk tabel di atas menjadikan tabel sebagaimana berikut ini. Nah, jadi ini tabelnya kita bentuk ulang, sudah seperti ini. Nah, dengan menggunakan formula 3.32 diperoleh menjadi seperti ini. Bisa dilihat. Nah, jadi hasilnya itu 2,4786. Nah, jadi sekian penjelasan interpolasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurang untuk penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.